Oke, karena yang sini udah 12 orang, kita langsung mulai aja ya. Hari ini kita akan belajar matematika, materi matematika peminatan kalau nggak salah, kelas 11. Itu materi induksi matematika 1. Kita akan bagi dua materi ini karena materinya itu lumayan panjang. Yang hari ini kita akan bahas yang induksi matematika 1, besok sore kita akan bahas induksi matematika 2. Sebelumnya ada baiknya kita kenalan dulu ya. Namaku Naufal Rizky Fadila, biasa dipanggil Nopal atau Nopal, bisa dipanggil Kak, Mas, terserah kalian. Aku sekarang siswa kelas 12 IPA di SMA 2 Ngawi, Jawa Timur. Sebelumnya di sini ada yang tahu Ngawi itu di mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, Jawa Timur. Jawa Timurnya di sebelah mana? Jadi Ngawi itu ada di Jawa Timur yang paling barat, berbatasan sama Jawa Tengah. Nah, itu ada beberapa prestasi yang pernah aku raih. Nah, atau kalau kalian mau tanya-tanya lebih dalam lagi, mau kenalan, silahkan follow IG di @naufalerfat atau bisa line aku di sama juga Naufal Erafat. Oke, kita langsung lanjut ke materi aja. Oke, di bab ini kita akan mempelajari yang namanya yang pertama notasi sigma. Nah, kenapa sih kita perlu belajar notasi sigma dulu sebelum mempelajari uh, induksi matematika ini? Karena notasi sigma itu uh, banyak digunakan di induksi matematika itu sendiri. Yang kedua, kita belajar sifat-sifatnya juga, sifat-sifat dari notasi sigma itu apa aja sih. Terus ada yang 3 prinsip induksi matematika, dan yang terakhir, yang keempat, 5, 6 itu kita ada penerapan induksi matematika yang pertama ada di deret bilangan, selanjutnya ada di keterbagian sama ketaksamaan. Nah, poin 1 sampai 3 ini akan kita bahas hari ini, sedangkan poin 4 sampai 4, 5, 6 kita akan bahas besok. Oke. Yang pertama kita belajar notasi sigma. Notasi sigma adalah itu lambangnya kayak huruf E, itu bacanya sigma. Nah, lambang ini tuh berasal dari huruf Yunani yang artinya penjumlahan. Nah, definisi notasi sigma itu apa sih? Apa sih tujuannya ada notasi sigma itu sendiri? Nah, notasi sigma itu bisa digunakan untuk menyingkat bila ada suatu barisan bilangan dengan suku U1, U2, U3, U4 sampai UN-1 sampai UN. Nah, jumlah dari suku-suku tersebut, aku ulangi ya, jumlah dari suku-suku tersebut dapat dinyatakan dengan lambang jumlah barisan dalam notasi sigma. Notasi sigmanya yaitu kita bacanya itu sigma dari UI, dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, dengan ini, UI ini adalah suku ke I, terus ada, aku highlight ya, UI ini suku ke I, terus ada I sama dengan 1, itu batas bawah, artinya U-nya itu, I-nya itu dimulai dari 1. Jadi mulai U1, U2, dan seterusnya sampai ke batas atasnya yaitu N, sampai ke UN. Itu ya. Mungkin biar lebih jelas kita langsung lanjut ke contoh soal aja. Nah, yang pertama, contoh A, ada sigma X mulai dari X sama dengan 1 sampai dengan 6. Ada yang mau nebak ini artinya apa? Ada yang mau nebak yang A itu artinya apa? Sigma X dari X sama dengan 1 sampai 6. Boleh tulis di kolom chat atau langsung on mic aja nggak apa-apa.
Oke. Nah, itu ada yang on mic, siapa itu? Siapa tadi? Silakan langsung aja. Salah nggak apa-apa kok. Atau mungkin untuk contoh pertama, aku contohin dulu ya. Nah, itu siapa tadi yang on mic? Oke, aku contohin dulu aja. Nah, sigma X mulai dari X sama dengan 1 sampai dengan 6. Nah, X di sini adalah menyatakan OI-nya tadi. Nah, ini di sini disebutkan X sama dengan 1. Nah, kita masukkan aja 1 ini ke X. Jadi mulai dari 1 sampai, ini barisan bilangan asli ya. Jadi mulai 1, 2, tambah 3, sampai 4, tambah 5, tambah 6. Nah, ini bisa kita jumlahin manual atau bisa kita pakai rumus barisan aritmatika. Masih ingat ini? Barisan aritmatika. Nah, UN-nya itu kan A plus N-1. A itu suku pertama, N itu suku ke N-1 B, dan B itu bedanya. Misal kita punya barisan, misalnya 2, 4, 6, dan seterusnya. Sampai ke 10 lah misalnya. Nah, ini sebagai A, terus bedanya ini, kan bedanya 2, berarti ini sebagai B. Terus untuk rumus SN itu jumlah N suku pertama. Kalian mestinya udah belajar di kelas 10, SMP juga udah belajar tentang ini juga, tentang barisan aritmatika. SN-nya ada yang bisa nebak rumus SN itu apa? Jadi rumus SN itu N per 2 dikalikan A plus UN atau 2A plus N-1B. Atau ini kan sedikit ya, mungkin bisa dijumlahkan manual. Ada yang udah ketemu? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 6, 21. Kita hitung manual aja ya, karena itu sedikit. Terus yang selanjutnya ada penjumlahan dari atau sigma dari P-2 mulai dari P sama dengan 3 sampai 7. Jadi kalau di contoh kedua ini kita masukin P sama dengan 3 ke P-2 ini. Jadi 3 min 2. Terus kita jumlahkan. P-nya habis 3 berarti 4. Berarti 4 kita masukin 4 min 2. Terus habis 5 kita masukin 5. 5 min 2. Habis 5, 6. 6 min 2. Terus yang terakhir ada sampai 7. 7 min 2. Nah, berapa ini? Ada yang bisa bantu jumlahin? 3 min 2. 3 min 2, 1. Tambah 4 min 2, 2. Tambah 5 min 2, 3. Tambah 6 min 2, 3, 4, 5. 6 min 2, 4. Tambah 7 min 2, 5. Berapa ini? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. 6 tambah 10. 15. Nasib. Siapa itu tadi? Caroline sama Aska Hanifah. Bagus, bagus. Yuk kita lanjut yang C. Mungkin kalian bisa nyoba dulu ya. Yang udah ketemu jawabannya bisa tulis di kolom chat. Nanti kita bahas bareng. Kasih waktu 1 menit cukup lah ya. Karena itu yang C. Sigma 2K kuadrat mulai dari K sama dengan 2 sampai 4. Aku izin ke belakang dulu. Benar. Yang udah ketemu jawabannya bisa tulis di kolom chat ya.
Cepet juga ya, udah ada 5 anak yang jawab. Wah, Aulia Irfan, Caroline. Siapa yang jawab? 58, 58, 58. Muhammad Hakim, Dani Dwi, Aska Hanifa, Aulia Irfan, Caroline. Oke, banyak yang jawab 58 ya. Mari kita cek. Yuk kita cek ya. Oke, jadi di soal itu disebutkan katanya sigma dari 2K kuadrat mulai dari K sama dengan 2 sampai dengan 4. Berarti mulainya 2 ya, berarti K-nya kita ganti dengan 2. 2 dikali 2 kuadrat. Terus habis 2 bilangan asli 3 berarti ya. 2 kali 3 kuadrat. Terus sampai 4 ya, berarti ini terakhir 2 kali 4 kuadrat. Oke, kita hitung satu-satu. 2 kali 2 kuadrat itu 4, tambah 2 kali 9. Atau langsung aja ya. Langsung aja. 2 kali 2 kuadrat. 2 dikali 2 kuadrat itu 4, berarti 8. Terus 2 dikali 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9. 2 kali 9, 18. Terus 2 kali ini, mungkin bukan 24 ya. 2 kali 4 kuadrat. Berarti 2, 4 kuadrat itu 16 ya. 2 kali 16, 32. Ini kalau dijumlahin berapa hasilnya? 58. Ya, benar sekali. Yang jawab 58 tadi siapa aja? Oh, banyak banget ya. Oke, kita lanjut ke yang D. Yang D ini, loh gimana ini Kak? Nggak ada variabelnya, nggak ada K-nya ini gimana terus jumlahinnya? Yuk, bisa dicoba. Yang sudah selesai, boleh ditulis di kolom chat. Oke, aku tunggu. Dari Dwi jawab 75. Boleh on mic, Dani. Kenapa kamu jawab 275 itu? Bisa tolong dijelaskan? Biar teman-teman lainnya juga pada tahu. Wah, ada yang nge-DM ini. Trace jawabannya 1. Yang mana ya benar? 75 apa 1 ya? Oh, lagi dua. Oke, oke. Mungkin yang lain ada yang bantu jawab, bantu Dani untuk jawab kenapa bisa hasilnya 75. Atau ini ada jawaban lain tapi lewat DM ya, lewat direct message jadi nggak kelihatan itu jawabannya 1. Yang benar yang mana ya? Ada yang bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, ini mungkin pada bingung ya ini kenapa ya? Kok nggak ada X, nggak ada K-nya padahal di sini ada variabel K tapi di sini kok nggak ada K-nya ini gimana ya? Jadi tenang aja kalau nggak ada variabelnya di fungsi atau di UI-nya itu nggak ada variabelnya, nah kita langsung jumlahin aja tuh angka di sini tuh. Nah, 5 berarti kan ada 1, terus ada lagi 5, terus kita jumlahin terus sampai ada berapa ini? Dari 1 sampai 15 itu bilangannya ada berapa? Berarti ada 15. 15. Berarti 15 dikali 5. Hasilnya berapa? 75. Gitu ya teman-teman. Ada yang masih bingung? Ada yang ditanyakan? Kalau masih bingung, tanya aja nggak apa-apa. Lewat, kalau malu ya lewat direct message nggak apa-apa. Nanti kalau aku bisa bantu jawab. Oke, aku tunggu ya. Mungkin Mas kalau ada yang masih ada pertanyaan. Hitung sampai 5 deh. Hitung sampai 5. 5, 4, 3. Oke, Natasha. Diulangi yang bagian mana? Yang bagian itu ya, yang terakhir itu ya. Yang kenapa kok bisa 5-nya ada 15 gitu ya. Oke, aku ulangin ya. Nah,
Ini kan nggak ada variabel K di sini. Di situ nggak ada variabel K. Terus bagaimana ini? Nah, berarti 5-nya itu kita jumlahin sebanyak ada berapa itu? Dari K1, K sama dengan 1 sampai dengan 15 itu ada berapa sih? Berarti kan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, ada 15. Sedangkan di sini UI-nya itu 5. Jadi baik U1, U2, U3, U4 itu nggak berubah. Jadi 5 terus dia. Jadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah terus sampai ini 5-nya 15 kali ya. Ada 15 angka 5 di sini. Jadi kalau ada 15 angka 5 berarti 15-nya itu kita kali 5-nya itu kita kalikan dengan 15. Berarti 5 kali 15 itu sama dengan 75. Gimana Natasha? Oke, udah paham. Oh, Caroline ini ada yang nge-DM aku. Kak, Sigma ini pelajaran kelas berapa? Sigma ini sebenarnya pelajaran kelas 11 ya, kalau nggak salah. Seingatku itu pelajaran kelas 11. Sebelum kita belajar induksi itu, kita itu belajar Sigma dulu, biar kita itu nggak bingung ketika ada penulisan induksi, kita suruh membuktikan suatu rumus, tapi yang di situ dinyatakan dalam bentuk Sigma. Nah, gitu biar kita nggak bingung. Sigma ini juga ngebantu kita kok biar buat nulis itu biar nggak terlalu panjang gitu. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya kalau udah nggak ada pertanyaan. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja deh. Kayaknya udah pada paham nih. Nah, kalau tadi kan kita disuruh menentukan apa barisan bilangan itu dari yang diketahui itu notasi sigma. Oke, sebentar ini aku jawab dulu ya. Sigma sering muncul di UTBK nggak, Kak? Sebenarnya cukup jarang, tapi nggak ada salahnya untuk kita buat pelajarin. Karena kan kita nggak tahu ya soal UTBK itu yang keluar bagaimana. Nanti aku kasih contoh kok soal yang tipe UTBK itu kayak gimana. Nanti aku kasih contoh. Oke, lanjut ke materi. Kita balik lagi ke materi. Tadi kan kita disuruh menentukan jumlah dari notasi sigma itu ketika yang diketahui adalah notasi sigmanya itu sendiri. Nah, kalau ini tuh dibalik, kita udah tahu rumusnya, kita udah tahu barisan bilangannya itu apa. Barisan bilangannya itu ini. Tentukan notasi sigma dari 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 81. Nah, dari sini kita disuruh nentuin nih, notasi sigmanya itu gimana ya? Notasi sigmanya itu apa ya gitu. Nah, kita tulis dulu sigma. Untuk kita sebelum menentukan notasi sigma itu kita pertama harus menentukan dulu variabel yang bisa kita pakai itu apa. Variabel yang akan kita pakai itu apa? Bisa huruf, terserah huruf apa. Bisa I, bisa K, bisa X, bisa Y, terserah kalian. Misal kalau di sini aku milih K ya. K. Terus kita tentuin batas bawahnya. Nah, batas bawahnya itu terserah kalian. Boleh mulai dari 1, 2, 3, terserah pokoknya. Nah, aku di sini milih satu aja deh biar gampang. Nah, setelah itu untuk menentukan apa itu yang namanya untuk menentukan UI-nya. Nah, untuk menentukan UI-nya ini kita nggak boleh sembarangan. Kita harus melihat pola dari barisan itu sendiri. Ada yang bisa nebak ini barisan apa ya? Ada 1 tambah 4 tambah 9. Ini barisan bilangan apa ya? Ada yang bisa nebak? Terus ini ke DM. Kuadrat, Kak. Kuadrat. Kuadrat ini maksudnya gimana ya? Bilangan kuadrat, Elsa bilangan kuadrat. Kak, oke, kita udah tahu itu bilangan kuadrat. 1 itu 1 kuadrat, 4 itu 2 kuadrat. Terus kita nulisinnya di sigma gimana ya? Ada yang bisa bantu? Udah benar nih, bilangan kuadrat. Kita bisa lihat sendiri itu 1 kuadrat, 4 itu 2 kuadrat, sampai 81. 81 itu berapa ya? 9 kuadrat ya? Ya. Nah, yang pertama untuk menentukan apa itu UI-nya, untuk menentukan UI-nya atau fungsinya, kita harus
sesuai dengan variabel yang kita tentukan tadi. Kalau di sini K berarti fungsinya itu kita harus juga K. Kalau di sini K berarti fungsinya itu berarti juga K. Berarti K kuadrat. Dari 1. Terus terakhir kita tentuin batas atasnya. Batas atasnya berapa ya? Batas atasnya itu kita tahu 81. 81 ini 9 kuadrat. Sama dengan kalau kita manut ke rumus tadi, manut itu apa ya? Kalau kita ngikut ke rumus tadi, 9 kuadrat itu kan K kuadrat. Berarti K ini sebagai batas atasnya itu 9. Nah, benar banget nih. Ada yang nge-DM tadi. Ternyata cukup banyak. K kuadrat. K kuadrat 9. Nah, udah benar ya. Sip, sip. Oke, yang terakhir ada yang F. F ini cukup menarik ya, karena mulainya 5. Terus kita gimana ya nulisinnya ini? Oke, aku kasih kalian kesempatan deh buat jawab. Aku tunggu 2 menit cukup lah ya. Yang udah ketemu jawabannya bisa langsung di kolom chat. Atau kalian langsung on mic juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Atau kalian jelasin itu malah lebih bagus. Oke, ini ada satu dari jadi 2K plus 1, 2K plus 1, 2K plus 1. Oh, jadi kamu milih variabelnya K ya. Terus batas atas, batas bawahnya gimana? Ayo, ada yang bisa melengkapi jawabannya. Kalau 2K plus 1 itu baru kita nentuin UI-nya. Untuk batas atas, batas bawahnya gimana? Batas atas 2, batas bawah 9. Oke, kita cek ya. Kita cek benar apa enggak ya. Yang lain ada jawaban lain mungkin? Oke, kita cek jawaban Dani dulu deh. Katanya Dani itu tadi sigma dari 2. Wah, ada macam-macam nih. Ada yang milih 2N plus 3, 2N min 3. Hmm. Dani batas atasnya, kita coba jadi Dani dulu deh. Batas atasnya 2. Nggak, nggak kebalik itu. Batas atasnya 2, batas bawahnya 9. Harusnya lebih besaran batas atas dong. Kalau menurut Dani tadi, kalau itu ke Dani tadi, nanti kita pakai variabel K ya. Waduh, waduh, spoiler deh. Kita batas atas, batas. Oh ya, kebalik Kak. Oh ya, dia udah nyadar ternyata. Oke, kebalik ya berarti. Berarti batas benar ya, batas batas atasnya berarti 9, batas bawahnya K sama dengan 2. 2K plus 1. Oke, kita cek ya, kita kembaliin apakah penjumlahannya itu sama. Oke, K-nya 2 kita masukin. 2 kali 2 tambah 1, 5. Terus 3 kali 2 tambah 1, 7. Terus tambah terus sampai batas. Yang perlu kita cek itu batas atas sama batas bawahnya aja ya. Yang pertama sama yang terakhir. Yang sama yang kedua, karena itu buat penentu apakah rumus UI-nya ini benar apa salah. Terus 19 berarti kita kata Dani tadi batas atasnya 9, berarti 2 kali 9 18, kita tambahkan 1 19. Nah, udah benar ya. Udah benar Dani tadi. Tapi ini ada jawaban lain 2N plus 3, 2N
2N-3. Ya, itu salah apa benar sih sebenarnya? Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena begini, kita itu harus lihat batas atas atau batas bawahnya juga. Misal ya, kita UI-nya itu aku tentuin 2K plus 3. Sigmanya, berarti kalau kita mau ini tuh 5, yang pertama itu 5, berarti batas bawahnya kita harus masukin berapa? 2 kali 1 ya. K sama dengan 1. Nah, ini terus yang terakhir itu ada 19. Berarti batas bawahnya 19 ini 2K plus 3. Berarti kita cari batas atasnya 2K plus 3. Itu sama dengan 19. 2K sama dengan 19 min 3. 2K sama dengan 16. K sama dengan 8. Batas atasnya 8. Nah, ini juga sama-sama benar ya. Jadi ada banyak cara untuk menyatakan notasi sigma. Nah, biasanya di soal atau biasanya ini di kelas, untuk tugas kelas itu biasanya guru itu sudah menentukan mau kasih batas atas berapa dan variabelnya itu apa. Kita tinggal nentuin batas atas sama fungsinya atau UI-nya itu. Sampai sini ada pertanyaan? Yang mau tanya silahkan tanya aja, bisa langsung on mic atau di kolom chat direct message juga nggak apa-apa, terserah senyaman kalian. Aku tunggu ya. Tunggu sampai paham semua ini. Ada yang masih bingung, kasih kesempatan buat nanya. Atau masih ada yang mau ngulang bagian yang mana. Oke, Res udah paham Kak. Yang lain sudah paham juga? Atau masih ada yang ditanyakan? Nggak apa-apa kalau masih ada yang bingung, daripada nanti kita lanjut tapi kalian masih bingung. Di awal kan karena materi kita ini berlanjut gitu. Paham Kak? Oh, ini ada pertanyaan dari Adia lewat direct message. Kak, untuk nentuin rumusnya boleh pakai rumus aritmatika? Boleh aja sih. Kalau buat nentuin rumus itu terserah kalian mau pakai metode yang bagaimana, itu terserah sebenarnya. Nah, untuk yang Dani tadi, yang caranya Dani yang K-nya sama dengan 2, yang bawa ini, dia sepertinya nggak pakai rumus aritmatika karena dia mulai K-nya itu dari 2. Nah, kalau yang ini berarti kan UN-nya mulai dari 1 ya, N-nya mulai dari 1. Nah, ketika kita masukin 1, itu hasilnya 5. Jadi ini sesuai dengan barisan aritmatika. Bisa juga pakai barisan aritmatika, tapi aku lebih senang buat kita itu nyoba-nyoba sendiri. Seperti Dani tadi. Jadi kita nyoba-nyoba apakah ini cocok, ini enggak gitu. Atau kalau mau kita coba aja deh. Kita coba. Nah, di situ U1-nya itu 5. U2-nya itu 7. Barisan aritmatika ya ini. Kita lihat itu polanya seperti barisan aritmatika. Nah, kalau barisan aritmatika seperti itu, kan kalau kita mau cari beda itu kan UN dikurangi UN min 1. Kalau kita mau ambil U2 dikurangi U1. Boleh ya? 7 min 5. B-nya 2. Terus rumus UN itu A plus N min 1 B. Kita ambil U3 deh. U3 itu berarti A itu suku pertama, 5. Atau kita langsung masukin aja deh. Kita buat nentuin UN. UN, UI, UK itu terserah kalian ya. UN A-nya itu 5, kita B-nya A-nya itu suku pertama 5 ini. Terus
B-nya itu ini, B. Tambah N-1 kali 2. 5 tambah 2N min 2. Sama dengan 2N 5 kurangi 2, 3 plus 3. Nah, jadi rumus UN-nya atau UI atau UK terserah kalian. Jadi 2N per 3. Nah, kalau kita mau nulis seperti ini, kita tinggal, nah ini kan sama ya. Sama, tapi kita tinggal ganti variabelnya N. NK itu sebenarnya bukan masalah sih. Coba kita yang mau bikin notasinya itu, mau kita pakai variabel apa. Bagus nih dari Adia, kita jadi tahu bisa ternyata ada cara lain loh buat nyobain ini. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin ada ide lain. Dari thread tidak Kak, caranya sama. Oh, ternyata caranya sama juga. Banyak yang pakai cara barisan aritmatika ya. Oke, oke. Oke, selanjutnya aku ada latihan soal. Nah, latihan soal cuman 5 soal. Kalian bisa milih mana sih yang mau aku kerjain dulu. Yang udah ketemu bisa tulis di kolom chat. Aku tunggu, ini ada 5 soal. Aku tunggu kira-kira 10 menit kali ya. 10 menit kalian bisa nyoba. Kalau yang udah ketemu bisa tulis di kolom chat. Misal jawabannya 1 apa, 1A, 1B, 3C gitu. Terserah kalian. Bisa tulis di kolom chat. Oke, aku tunggu 10 menit ya. Kasih waktu yang agak lama. Wow, udah banyak yang nge-DM nih. Aku simpen ya jawabannya. Dan aku spill nanti yang lain tahu. Wah, malah ini nge-share si Dimas Arif sama Dani malah share ke everyone. Gak apa-apa deh. Biar kita cek benar salahnya nanti. Oke, semangat. Aku tunggu sampai udah jalan 3 menit.
Mana nih yang lain nggak mau nyoba, ikutan nyoba? Atau masih malu-malu nyimpan jawabannya? Empat C, Doni. Oh, yang bener yang mana nih? Empat A, dia apa C? Nanti kita cek ya. Kita tunggu dulu. 4 menit lagi, yuk ditunggu teman-teman. Nah, ini malah mulai ngasih barusan gimana tuh suwe mergane kayak sing demas kan jelas mangkat yang sare ya. Oke, Dani udah ganti jawaban 3 kali ya. Tadi katanya 4D, 4C, 4A. Salah baca soal. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kita cek bareng-bareng. Kayaknya 4 ini sulit ya. Apa gimana? Apa pilihan jawabannya terlalu mengecek atau bagaimana? Aska Hanifah nih udah jawabannya lengkap banget nih dari 1 sampai 5. Bagus, bagus. Soal TPK, Kak, ini trace out. Dia nge-direct message ya. Maaf ya, aku spill. Oke. Itu 6-nya ada, Kak. Enggak, aku ada 5 soal aja. 6-nya nanti ya. Di materi yang selanjutnya kita bahas nota sifat-sifat notasi sigma. Aktivitas C5CO. Yang 6 malah banyak menjawab benar ya. Nah, kalau bedanya ini aku doain bagus-bagus nanti. Amin. Maksudnya di soal UTBK kan itu 4, 8, 10 ada angka. Oh iya, teliti ya kamu terus ya. Maksudnya ada angka 6-nya ya itu. Maaf, aku kurang teliti yang bikin soal. Maaf ya. Harusnya itu 2 plus 4 plus 6 plus 8 gitu ya. Ini ada yang plus 6, aku tambahin deh. Biar kalian nggak bingung. Oke, terima kasih udah mengingatkan plus 6.
Oke, udah 10 menit. Ini 10 menit ya. Mari kita bahas. Tracing 1C. Oh, udah banyak yang jawab ini. Oke. Mari kita bahas. Yang pertama, sigma dari, ini gampang banget ya, ini kayak yang tadi. Sigma dari N. Mulai dari N sama dengan 3 sampai 6. Jadi yang pertama kita tulis 3 dulu ya. Kan N. N-nya kita masukin 3. Terus habis 3, 4. Habis itu 5. Habis itu 6. Udah ya, udah selesai. 3 tambah 4, ini dikit kita jumlahin manual aja. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 5, 12. 12 tambah 6, 18. Nah, jadi jawaban yang benar itu C. Jawaban yang benar C. Siapa tadi yang jawab C? Tre jawab C ya benar. Terus Aska jawab C juga. Denny tadi jawab apa ya? Udah ini cuma mau coba nomor 4 kayaknya. Aska jawab C. Nah, banyak yang benar ternyata. Dimas Arif tadi juga jawab C. Oke, bagus. Udah pada paham ya berarti. Kita bisa lanjut ke nomor 2. Sebelum itu ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? 1 sampai 5? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah pada paham. Kita lanjut ke nomor 2. Sigma R plus 5. Mulai dari R sama dengan 5 sampai 10. Gimana dong ini? Ya, gampang aja kan ini hampir sama kayak tadi. Cuman bedanya ini pakai R sama UI-nya itu R plus 5. Berarti R-nya mulai dari 5 ya. Berarti kita masukin 5. 5 plus 5. Terus habis 5 kita masukin 5. 6 plus 5. Terus habis 6. 7 plus 5. Terus habis 7. 8 plus 5. Habis 8. 9 plus 5. Habis itu 10 plus 5. Nah, ini kan ada 5, 5, 5 banyak ya. 5, 5, 5, 5, 5. Nah, titik ini kita coba sederhanakan ya. Ini 5-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tambah 6 kali 5. Terus yang depan atau kita tulisnya gini aja deh. 6 kali 5-nya dulu. Nggak masalah kan. 6 kali 5. Terus kita tambahkan dengan yang depan. 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Berapa ini? Kalian mau jumlahin manual atau pakai rumus SN? Kalau kita pakai rumus SN, kita bisa pakai yang N per 2, N per 2 dikali A plus UN. Nah, N-nya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 per 2. A-nya itu suku pertama 5, sama UN suku terakhirnya 10. Tambah 10. Jadi 3 dikali 15. Sama dengan 45. Jadi 30, kita tambah SN-nya ini kita tadi udah ketemu. 45. Berarti jawabannya adalah 75. Jawaban yang benar D. Oke, mari kita cek siapa yang tadi yang jawab benar. Nomor 2 D. Terus jawab benar. Terus Aska Nifa juga benar D. Dimas Arif juga benar. Yang lain juga boleh coba jawab ya. Oke deh, nomor 3 aku tungguin dulu. Nomor 3. Nomor 3 aku tungguin 1 menit. Barangkali yang lain mau ikutan jawab. Jangan live dulu ya, kita akan ada link presensi di akhir. Nomor 3 tadi ada yang jawab T. Terus ada yang jawab A. Wah, ini yang benar yang mana ya? 153 atau 150? Ayo, yang mana ayo?
Firda jawab C. Oh, 153. Dua orang jawab 153. Ada yang jawab 150. Ada yang mau mendukung yang dukung siapa tadi, Pak? Yang dukung Pres, mana suaranya? Oh, ini bukan supporterannya. Kita cari benar salahnya aja. Oke, langsung kita bahas aja deh. Oke, ini jadi ada di sini tiga sendiri, nggak ada variabelnya C. Tapi ini dari 50 sampai 100. Nah, 50 dari 100 itu ada berapa bilangan, ayo? Ada 50, 51. Kita hitung ada berapa bilangan aja ya. 52, terus sampai 100. Nah, ini ada berapa bilangan, ayo? Berapa bilangan, ayo? 150 atau 153? Ada berapa bilangan? Jadi ini 50-nya dihitung ya. 50, 51. Oke, kita coba angka yang kecil dulu deh. Daripada kalian bingung. Kita coba angka yang kecil. Misal, kita punya 10. Aduh, kepencet. 10. 10 sampai 15 ya misal. Ada 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti kalau ini ada berapa? Ada 150 atau 151. Kok 150 sih? Maksudku ada 50 atau 51 ya. Yang mana? Riri jawabnya 51. 51. Kenapa kok 51? Vira 51. Kenapa kok 51 ini? Nah, ini udah kelihatan ya, karena 50-nya ikut, itu berarti ada 51. Kalau kita hitung 1 sampai 10, kan ada 10 angka. Tapi kalau kita hitung 0 sampai 10, itu berarti kan ada 11 angka. Nah, sama halnya dengan di sini. Atau kalau kita mau pakai rumus, atau kita mau pakai, apa ya, biar mudah aja ngitungnya, berarti banyaknya bilangan terakhir, 100, dikurangi bilangan pertama 50, kita tambahin dengan 1 gitu. 50 tambah 1, 51. Nah, berarti kalau kita balik lagi ke soalnya, berarti ini tiganya kita jumlahin sebanyak 51 ya. Kita jumlahin sebanyak 51 bilangan. Berarti kita kalikan 51 kali 3. Sebenarnya ada 153. Oke, siapa tadi yang jawab 153? Oh, ini Tris. Oh iya, Kak, lupa. Harusnya tambah 1. Ya, benar-benar. Oke, gitu ya. Jadi kalian nggak bisa langsung cari selisihnya. Tuh, nggak bisa ya. Oke, harus teliti ya, yang penting. Ada pertanyaan? Aku tunggu ya. Sorry Kak, boleh tanya? Boleh. Gimana? Yang jadi ini kan tiganya itu dikalikan sebanyak jumlah yang dari batasan bawah sampai batasan atasnya ini. Ya, bukan jumlah ya. Gimana ya? Gimana yang jumlah? Nah, kita 3 itu kita jumlahin sebanyak dari J sama dengan 50 sampai 100. Berarti kita jumlahin sebanyak itu. Ada berapa itu? Berarti kan itu kita nggak ada variabelnya ya, nggak ada K, nggak ada J gitu. Berarti kita jumlahin aja 3 itu, sama halnya kayak tadi yang udah dijelasin kita bagi. Ya, tadi. Nah, sama kayak yang opsi D ini, kita perhatikan ya yang opsi D. Yang opsi D ini. Nah, ini dari 1 sampai 15. Berarti 5-nya ini, 5 itu sebagai UI, itu kita jumlahkan 15 kali. Jadi 5-nya itu kita jumlahkan, ada 15 angka 5. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Jadi itu sama dengan 5 kali 15. Atau 15 kali 5.
Terserah dari definisi kalian gimana. Yang penting hasilnya sama-sama 75 gitu. Nah, sama halnya dengan di soal nomor 2 ini. Kok nomor 2 sih? Nah, nomor 3 ini. Nah, ini kan ada mulai dari 50 sampai 100. Kalau tadi kan 1 sampai 15, jadi ngitungnya ada banyaknya bilangan itu lebih gampang. Nah, kalau dari 50 sampai 100, itu ada 51 bilangan. Berarti 3 ini kita jumlahin sebanyak 51 kali. Jadi hasilnya ada 51 kali 3 sama dengan 153. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke, Kak. Makasih. Terima kasih. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut aja ya. Nomor 4. Ini lumayan gampang sih, cuma ada kuadratnya. Tapi sebenarnya pada dasarnya sama saja. Kita lihat di sini S kuadrat plus 5S. S-nya mulai dari 2, berarti kita ganti S-nya sama angka 2. 2 kuadrat tambah 5 kali 2. Terus kita jumlahin lagi, habis 2 kan 3. Berarti 3 kuadrat tambah 5 kali 3. Kita jumlahin lagi, habis 3, 4. 4 kuadrat tambah 5 kali 4. Terus yang terakhir, batas atasnya 5, berarti sampai 5. 5 kuadrat tambah 5 kali 5. Oke, kita hitung satu-satu. Ini terpaksa kita hitung satu-satu karena sebenarnya ada polanya, cuman agak susah untuk mencari itu, lebih baik kita hitung manual aja. 4 tambah 10, atau langsung aja ya, langsung aja nggak bingung kan? 4, 2 kuadrat 4 tambah 5 kali 2, 10. 4 tambah 10, 14. Terus 3 kuadrat tambah 5, 3 kuadrat 9, 9 tambah 5 kali 3, 15, 24. Kalau salah tolong diingetin ya, 4 kuadrat itu 16, tambah 5 kali 4, 20, 36. Habis itu 5 kuadrat 25, tambah 5 kali 5, 25, berarti 50. Oke, kita coba ini yang mudah dulu. 50 tambah 24 tambah 36 itu 60, 60 tambah 50, 110, 110 tambah 14, 124. Jawaban yang benar adalah A. Kecepatan apa enggak? Ada yang bingung, ada yang masih bingung kenapa bisa gitu? Atau ada yang masih bingung hitungnya ini gimana sih? Kalau ada silakan tanya. Tidak, Kak. Kayaknya cukup nomor 4 ini lumayan gampang ya. Nggak perlu terlalu keras mikirnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nanti kalau ada yang tanya langsung boleh Pak balik lagi ke sini. Oke, notasi cikgu. Ini soal tipe UTBK. Nah, jadi soal UTBK itu ada soal yang kayak gini. Jadi ada 4 pertanyaan. Opsi jawabannya itu opsi A, opsi 1, 2, 3 benar. Terus yang kedua 1 dan 3 benar. Terus yang C itu 2 dan 4 benar. Yang D itu 4 saja benar. Dan yang E itu semua jawaban benar. Kalian akan sering nemuin soal kayak gini di UTBK nanti. Kalian tentu sudah sering melihat ini ya, mungkin keluar di IG kalian atau di sekolahan atau cukup sering lah kayaknya. Nah, ini aku terapin di salah satu soal matematika di bab induksi matematika, tepatnya di nota sigma. Nah, ini tadi ada yang salah ya. Harusnya plus 6. Oke, nah caranya ngeceknya ini gimana? Kita jangan nyari satu-satu ya. Maksudnya jangan nyari sigmanya, tapi kita cek satu-satu di pernyataan itu. Kita cek pernyataan. Pernyataan 1. Jadi kita balikin lagi ini. Jadi kita balikin lagi si ini. Nanti apakah hasilnya sama dengan ini? Gitu. Jadi idenya dari situ. Nomor 1. Pernyataan 1 maksudnya. N sama dengan 1 dari 2N min 2. Kita masukin N-nya 1. 2 kali 2 min 2, 0. Tambah 1 kali 2. Aku langsungin aja ya, nggak bingung kan? 2 kali 1, 2.
min 2, 0. Terus 2. 2 kali 2, 4. 4 min 2, 2. Terus 3 kali 2, 6. 6 min 2, 4. Terus sampai yang terakhir itu 6 berarti. 6 kali 2, 12. Kurangi 2, 10. Nah, ini apakah sama dengan yang ini? Tidak sama, berarti ini salah. Karena di sini mulainya 0. Sebenarnya 0 nggak perlu dianggap ya. Tapi ini batas atasnya tetap salah. Batas atasnya itu di sini 12, tapi di sini 10. Berarti ini salah. Oke, yang nomor 2. Nah, ini mulainya 2 nih. Tapi UI-nya sama dengan yang atasnya. Gimana ini? Oh, ini ada tips dari Trace. Kalau nomor 1 salah, 3 pasti salah, Kak. Nah, oh ya, ini salah satu triknya ya. Jadi kalau kita sudah tahu 1 itu salah, kita nggak perlu ngecek di 3-nya. Kita 3-nya itu berarti udah pasti salah. Kita perlu cek di 2 sama 4-nya aja. Nah, kalau 2 benar, kita perlu cek lagi untuk 4-nya. Tapi kalau 2 salah, pasti jawabannya cuma 4. Gitu. Tapi kita harus cek 1 sama 2 dulu ya. Itu harus kita cek dulu. Oh ya, batas atasnya tadi 7 ya. Kita masukin N-nya 2. 2 kali 2. Min 2. 2. Tambah 2. 3 kali 2. 2 kali 3. N-nya kan kita ganti sama 3. Habis 2. 3. 2 kali 3. 6. Min 2. 4. Terus sampai yang terakhir. Kita masukin 7. 2 kali 7. 14. 14 kurangi 2. 12. Apakah sama? Awalnya 2, terakhir 12. Benar ya? Sama yang ini 4, kita buat ngecek aja ini. Apakah benar? Benar ya? Berarti yang ini benar. Yang 2 benar. Nah, 1 salah, 3 pasti salah. Kita nggak perlu cek nomor 3. Kita cek langsung nomor 4. N sama dengan 1. Dari 2N sampai 6. 2N. Ini gampang ya. 2N-nya 1, 2. N-nya 2, 4. Terus sampai N-nya. Ini problem. Ini benar ya. Berarti 2 dan 4 benar. 1 tadi salah. Jadi 3 pasti salah. 2, 4. Kita nggak perlu cek di 3. Terus 4 benar. Berarti jawabannya 2 dan 4 benar. C. Udah banyak yang jawab benar tadi. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Bentar ya, aku mau minum dulu. Oke, ini kayaknya belum ada pertanyaan. Mari kita lanjut. Tadinya kita bahas sifat-sifat notasi sigma. Yang A, sigma dari UI mulai dari I sama dengan 1 sampai N. Itu sama kayak definisi tadi ya. Berarti itu U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai UN. Terus yang B, sigma I sama dengan 1 dari C kali UI. Sampai N itu sama dengan C dikalikan sigma UI dari I sama dengan 1 sampai N. Dengan C adalah konstanta. Nah, maksudnya konstanta di sini apa? Konstanta itu maksudnya tidak memuat variabel yang ada di sini. Maksudnya tidak membuat, kalau variabelnya di sini I, berarti C itu tidak memuat I. Nanti kita bahas contohnya. Terus yang C. Nah, maksudnya yang C ini adalah kalau batas bawahnya sama, batas atasnya sama, nah itu kita, dan ada 2 fungsi, nah itu kita bisa
pisah satu-satu. Ini jadi sama ini. Tandanya sesuaikan. Kalau di sini plus ya ini plus, kalau min ya min. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita punya batas bawah sama batas bawahnya sama, nah itu bisa kita jumlahkan UI sama VI-nya. Itu. Terus yang D ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah gini. Yang kiri itu kita punya sama-sama UI. Di sini sama-sama UI. Nah, yang kiri ini mulai dari 1 sampai M. Nah, tapi yang sebelah kanan ini mulai dari M plus 1 sampai N. Nah, berarti ini kita bisa singkat aja. Maksudnya ini gini. Maksudnya ini kalau ada sigma misalnya. X, I sama dengan 1 sampai 6. Tambah sigma. I sama dengan 7. Oh, kalau di sini I, ini harus I, deh. Maaf. Ini juga harus I. I, 7 sampai misal 13 ya. Nah, ini kan berarti dari 1 sampai 6. Kalau yang ini dari 7 sampai 13. Berarti kita bisa singkat jadi dari 1 sampai 13. Kan ini kelanjutannya ya, habis 6 kan 7. Terus sampai 13 gitu. Terus yang E. Yang E ini kita mengubah batas atas sama batas bawahnya. Nah, kalau kita mengubah batas atas sama batas bawahnya, kita harus mengubah fungsinya itu juga. Tapi berkebalikan, maksudnya begini. Kalau batas bawahnya kita kurangi K, batas atasnya kita kurangi K. Nah, itu fungsinya itu kita harus tambah dengan K. Begitu juga sebaliknya. Kalau I-nya kita tambah K, dan batas bawahnya kita tambah K, dan batas atasnya kita tambah K, maka fungsinya itu kita harus kurangi dengan K. Gitu. Kalau masih bingung, kita lanjut. Biar nggak bingung terus-terusan, kita coba di latihan soalnya, contoh soalnya. Yang pertama, nah ini aku tulis lagi ya sifat-sifatnya di kanan, biar tidak lupa. Yang A, contoh soal yang A, ini ada sama-sama ada sigma I-1, mulai dari I sama dengan 1 sampai 13, ditambah sigma dari K-1, mulai dari K sama dengan 14 sampai 51. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini, kita pakai sifat yang poin apa? Sifat A, B, C, D, E. Ada yang bisa bantu jawab? Kita pakai sifat yang mana? Yang langsung dijumlah dari 1 sampai 51, Kak. Nah, benar, itu sifat yang mana itu? Itu di kanan kan udah aku kasih tahu. Yang tadi lupa tadi yang huruf apa? Huruf D ya berarti. Oke. Kalian nggak perlu ngafalin sih poinnya apa. Yang penting kalian paham gitu. 1 sampai 13, di sini 14 sampai 51. Berarti kita langsungin aja. Nah, ini kok ini I, ini K. Kalau beda gimana, Kak? Sebenarnya itu bukan masalah. Ya, kita bisa ngikut salah satu atau kita bikin variabel baru juga nggak apa-apa. Kita ngikut aja di sini. I sama dengan 1. Nah, ini kan tadi dari 13, 14, terus terakhir 51. Nah, ini kan terusan gitu ya. Berarti kita batasannya kita samakan 51. Nah, karena di sini I, fungsinya itu tetap I sama I-1. Jangan lupa dikurung. Oke, gitu aja ya. Kita nggak perlu ngitung di sini. Kalau mau ngitung ya silahkan. Tapi karena waktunya terbatas, kita tidak perlu ngitung dulu. Gitu. Terus yang ini batas atas, batas bawahnya sama. Kita langsungin aja ya berarti. Kita pakai yang poin rumus. Kita pakai rumus yang mana? Kita pakai sifat yang mana? Batas atas dan batas bawahnya sama. Jadi kita pakai yang C. Oke. Yang C ya. Poin yang C ini maksudnya. Kalau tadi yang poin A kita pakai yang D. Kita pakai dua sifat itu di contoh soal A dan B. Kita langsung jumlahin aja, batas atas dan batas bawahnya sama.
Kita ngikut yang N, kita ngikut yang depan aja. Nah, kita langsung 2M plus 7 kuadrat. Nah, karena batas bawahnya sama, kita ngikut aja tandanya di sini min, berarti kita kurangi 2. Karena di sini M, kita harus ngikut M ya, nggak boleh ngikut K. 2M min 2 kuadrat. Oke, kita selesaikan. M91 sampai 20. Kita bantu kuadratin itu. 4M kuadrat plus 2 kali 2 kali 7, 28M tambah 49. Dikurangi 4M kuadrat. 2M min 2M kali 2 kali 2. 8 ya. Ya, 8. Min 8M plus 4. Oke, tinggal kita hitung. Waduh, hilang semua, teman-teman. Oke, kita ulangi yang ini aja ya. Cepat aja. Aku nggak tahu tadi mencet apa ya. Kok bisa hilang? Ini tulisannya kelihatan jelas gak ya? Di aku kok, bentar. Bentar, sorry. Wah, agak kurang ya. Maaf. Tadi aku pencet apa ya? Oke, udah normal lagi. 22M per 7 kuadrat dikurangi. Oke, bentar. Aku stop share dulu ya. Nanti aku share lagi. Waktu kita tinggal 15 menit. Agak cepat aja. 2K min 2 kuadrat. Waduh, sama aja ternyata. Maaf ya teman-teman. Jadi nggak enak nih. Ini tadi M. Sorry. 4M kuadrat plus 28M. Buruk ya. 28M plus 49. Bentar, kayaknya tergantung. Ya, ternyata minta ganti, guys. Kita tadi sampai sini kan ya. Waduh, malah tulis meneh nih. Oke, 4M kuadrat plus 28M plus 49 dikurangi 4M kuadrat min 8M plus 4 gini ya.
Ini 4M kuadrat dikurangi 4M kuadrat hilang ya. Berarti kita tinggal 28 dikurangi 8, 20M. Terus plus 49 dikurangi 4, plus 45. Gini ya teman-teman. Ada yang ditanyakan? Oke, kayaknya nggak ada. Kita lanjut. Aku ada 2 latihan soal nih. Kita langsung bahas saja ya, karena waktunya nggak cukup kalau kalian harus nyoba dulu. Oke, yang pertama, ini batas sama kayak tadi. Batas atas sama batas bawahnya sama. Berarti kita bisa langsung satuin aja. N kita lihat yang variabel yang depan. 40. 3N, karena itu plus, berarti karena di sini plus, berarti kita ikut jumlahin aja. Plus N plus 5. Ini cukup mudah ya. 40. 4N plus 5. Kita jabarin karena yang diminta di soal itu jumlahnya. Angkanya itu berapa. Berarti N kita masukin 1. 4 kali 1, 4. Tambah 5, 9. Tambah lebih 1 kan 2. 2 kali 4, 8. 8 tambah 5, 13. Terus kan ini kita tambah 4, tambah 4, tambah 4 gitu kan polanya. 17 tambah. Terus sampai yang terakhir. 4 kali 40 ya. Batas atasnya kan 40. 4 kali 40, 160 tambah 5, 165. Kita pakai rumus SN aja karena ini terlalu banyak. A-nya itu 9, UN-nya itu 165. Sedangkan ini ada 1 sampai 40 berarti ada 40 bilangan. 40 per 2 dikalikan. Kalau ada yang masih lupa, rumus SN itu N per 2 kali 2. Kali A plus UN. Hanya 9, UN-nya 165. Sama dengan 20 dikali 1. 9 tambah 165 berapa? 134. Berarti berapa ini? 3480. Oke, jadi jawabannya benar E. Oke, Vira jawab E, benar. Terus yang ini gimana ini? Ini ada 2 variabel ini, terus gimana ini? Ada K, ada X. Ini gimana, Kak? Nah, jadi kita lihat aja variabel yang ada di sigma itu apa? K. Nah, kita bisa pakai sifat yang B ini. Sifat yang B ini. C-nya itu kita keluarin aja. Berarti C di sini tuh ini. Ini C. Berarti ini bisa kita keluarin aja. Jadi begini. Jadi X kuadrat plus 2X itu kita keluarin. Kita kalikan dengan itu. Si sigmanya. K sama dengan 3 sampai 7 dari K kuadrat. Nah, itu diketahui di soal itu sama dengan 405. Kita tulis lagi X kuadrat plus 2X-nya. Terus, nah ini kita hitung nih sigmanya. K-nya mulai dari 3, berarti 3 kuadrat. Karena di sini rumus fungsinya K kuadrat, berarti 3 kuadrat itu 9. Tambah, habis 3, 4. 4 kuadrat itu 16. Tambah, sampai 7 ya berarti. 9 tambah 16, tambah 5 kuadrat 25. Tambah 6 kuadrat 36. Tambah 49. Dengan 405. Kita jumlahin itu, kita tulis lagi X-nya. Jumlahin itu, ada yang bisa bantu? Berapa ini jumlahnya? 9 tambah 16, 25. 25 tambah 25 itu 50. Terus yang ini 36 tambah 49 itu 85. 85 tambah 6, 50. 135. Oke, 135. Oke. Berarti ini 135 sama dengan 405. Nah, ini kita bisa bagi kedua ruas dengan 135. Jadi, plus 2X kita bagi dua ruas itu kita bagi 135. Berarti ini 405 per 135. Jadi X kuadrat plus 2X itu sama dengan 405 bagi 135 itu 3. Jadi X kuadrat plus 2X kita pindah ke kiri biar jadi persamaan kuadrat. Sama dengan 0 kita faktorkan. Dua bilangan yang dijumlahkan itu hasilnya 2, tapi kalau dikalikan itu min 3.
Kita punya berapa aja, kita faktorkan dulu. Faktornya berapa, ayo? Plus 3 dan min 1. Oke. Yang lainnya paham buat faktorin ini? Udah paham lah ya, ini udah makanan sehari-hari kita. Faktoran. X sama dengan min 3, dan atau X sama dengan 1. Jawabannya yang jangan sampai kebalik ya. Jadi plus 3 ini bukan berarti jawabannya. Ini maksudnya gini loh, X plus 3 itu 0, atau X min 1 itu 0. Nah, kalau ini kan berarti X-nya sama dengan min 3. Kalau biar dapat X min 1 sama dengan 0, itu kan X yang min 1. Jadi jawabannya X min 3 sama atau 1. Jawabannya B. Oke, selanjutnya. Nah, ini materi inti dari induksi matematika. Prinsip induksi matematika. Nah, induksi matematika ini digunakan untuk membuktikan suatu konsep, prinsip, atau sifat yang berlaku khusus. Untuk membuktikan itu ada, setahu aku ada 3 cara. Yang pertama itu ada pembuktian langsung. Pembuktian langsung ini cukup panjang. Jadi ketika orang ilmuwan itu menemukan, dia biasanya membuktikannya secara langsung. Contohnya Pythagoras itu biasanya membuktikan menggunakan pembuktian langsung. Terus ada yang namanya kontradiksi. Kontradiksi itu membuktikan yang salah. Jadi kalau ada suatu konsepnya, nah itu kita cari celahnya, jadi kita menemukan konsep baru di situ. Dan yang ketiga yang akan kita pelajari ini induksi matematika. Induksi matematika ini contohnya adalah kita membuktikan barisan bilangan 1 plus 2 plus 3 plus n. Nah, itu rumusnya kalau ada n bilangan, 1 tambah 2 sampai n bilangan itu dijumlahkan. Nah, rumus umumnya itu ternyata setengah n dikalikan n plus 1. Nah, ini gimana membuktikannya? Nah, ini salah satunya kita bisa buktikan dengan induksi matematika. Nah, melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit untuk menemukan suatu kebenaran dari pernyataan matematis. Nah, prinsip induksi matematika ini memiliki efek domino. Maksudnya efek domino gimana? Nah, kita masukin dulu n-nya 1, kita n-nya 1. Nah, ketika n-nya 1 benar, kita coba kedua, dan berarti kan kita langkah-langkah induksi. Nah, langkah awal basic step. Nah, kita misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Pernyataan Pn benar jika melalui langkah berikut ini. Nah, yang pertama langkah awal itu kita buktikan P1 sama dengan P1 benar. Maksudnya kita masukin n-nya 1 itu benar. Dan yang kedua adalah langkah induksi. Biasanya langkah induksi ini beberapa guru menjadikannya 2 langkah, tapi aku di sini jadiin 1 langkah aja. Yang pertama, jika PK benar, jadi kita asumsikan bahwa PK itu benar. Nah, selanjutnya ini tujuannya untuk membuktikan bahwa PK plus 1 itu juga benar. Plus 1 itu juga benar. Nah, ketika PK benar, misal P1 benar, PK plus 1 berarti P2 itu benar. Nah, itu kan berderet, maksudnya memiliki efek domino itu seperti itu. Jadi 1 benar, 2 benar, 3 benar, sehingga untuk seterusnya itu pernyataan itu benar. Gitu. Nah, kita ada latihan soal. Buktikan bahwa 1 plus 2 plus bla 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 sama dengan setengah n kali n plus 1. Nah, itu kita tadi ya, contoh tadi, benar untuk setiap n bilangan asli. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk yang mau nyoba di rumah, silakan nyoba. Selanjutnya aku izin share link presensi buat kalian presensi nanti. Jangan lupa diisi ya. Bentar aku drop di. Nah, udah aku drop di kolom chat. Waduh, ternyata masih ke direct message. Kak, ini nanti di-share PPT-nya apa enggak? Nah, PPT-nya ini udah aku share di grup Telegram. Buat kalian yang belum masuk, mungkin bisa join sekarang. Bentar, aku share link Telegramnya ya. Bentar, aku masih ada nggak ya?
Bentar ya, ditunggu ya. Sambil kalian ngisi link presensi. Jangan lupa diisi ya link presensinya. Tunggu. Oke, itu link grup Telegramnya udah aku share. Oh, kok nggak bisa diklik ya? Kok nggak bisa diklik itu linknya? Coba kalian copy aja di browser ya. Maaf, maaf. Oh, mungkin perlu tulisin. Nah, itu udah diklik. Silakan diklik. Itu link grup Telegram ya, yang link tree itu sandal ilmu. Kalian yang mau nyoba soalnya silakan dicoba. Ini tapi akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, semangat teman-teman yang udah ngisi link presensi. Link presensi boleh leave ya. Terima kasih Kak, sama-sama. Oke, selamat beristirahat teman-teman. Oke, sama-sama Riri, sama-sama Sabana. Oke, sama-sama. Yang udah ngisi link presensi, silakan leave ya. Jangan lupa ngisi link presensi. Terima kasih. Juga sama-sama Radinta, sama-sama Vita, sama-sama Melin, sama-sama Firda, sama-sama Tre, sama-sama Caroline, sama semuanya. Oke, sama-sama Kak Aulia, Kak Gesi. Nama aku Noval ya teman-teman, jangan panggil Gesi. Yang mau kenalan boleh follow IG aku. Semoga di pertemuan saja bisa lebih panjang, Kak. Amin, aku usahain ya. Kita akan bahas 3 materi di pertemuan berikutnya. Ini udah boleh live ya. Kok masih banyak yang di sini. Silakan live. Tapi jangan lupa ngisi link presensi. Oke. Oke, sama-sama Dewi.